Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentino Muliawan dengan NIM 220611020242, kelas 4B4, dosen pengampu Mem Magdalena Wulur. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kecanggihan teknologi. Pertama ada pengertian penilaian kecanggihan teknologi. Menurut United Economic and Social Commission for Asia and Pacific atau UNESCAP, dalam Teknologi Atlas Project tahun 1989, yaitu penentuan status komponen teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuaian dengan penilaian kecanggihan, membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan spesifikasi performansi yang berkaitan. Kriteria umum yang dapat digunakan sebagai acuan pemilihan pengukuran yang spesifik perlu ditetapkan untuk melakukan penilaian kecanggihan dari keempat komponen teknologi dari suatu fasilitas transformasi. Adapun kriterianya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian kecanggihan teknoware. Kompleksitas operasi yang dinilai dari berbagai aspek, seperti tingkat keluaran keragaman produk, keragaman masukan material, dan tekanan pada operasi. Presisi, toleransi spesifikasi yang diperbolehkan yang berkaitan dengan dimensi, atribut material, atribut komponen, dan lingkungan operasi. Penanganan bahan, penilaian yang meliputi sifat-sifat fisik status, mampu alir, ukuran unit, konfigurasi geometrik, kekerasan, tingkat korositas, metode, kecepatan periodik, dengan memperhatikan material yang dipindahkan. Pengendalian proses, tingkat dan kesulitan pengendalian pemeriksaan dengan memperhatikan peraturan lingkungan, peraturan keselamatan, tingkat standarisasi, pemantauan kualitas. Kontribusi fasilitas rekayasa dalam perencanaan, pembuatan, pengoperasian, dan pemasaran. Lalu yang kedua ada penilaian kecanggihan humanware. Kreativitas, kemampuan berkreasi yang dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti kecerdasan, imajinasi, dan intuisi. Orientasi berprestasi, keinginan untuk mencapai prestasi yang dinilai berdasarkan beberapa aspek seperti orientasi, keberhasilan, dan keberanian. Kerjasama, kemampuan bekerja sama yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti semangat kelompok, kepekaan sosial, dan penghargaan atas martabat tenaga kerja. Efisiensi, keinginan untuk melakukan kerja secara efisien yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bekerja keras dan kemauan menerima tanggung jawab. Kemampuan menghadapi risiko, kecenderungan untuk menanggung risiko yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bereksperimen dan kemauan untuk mengambil inisiatif. Kedisiplinan, menghargai waktu dan cenderung menggunakannya sebagai sumber daya yang bernilai. Lalu selanjutnya ada penilaian kecanggihan orgaware. Efektivitas kepemimpinan, kemampuan organisasi untuk memotivasi karyawan melalui keputusan yang efektif yang terlihat dalam sasaran organisasi dan fasilitas manajemen puncak. Otonomi kerja, tingkat kemandirian yang diberikan pada karyawan yang dinilai berdasarkan aspek pendelegasian tugas, sistem kerja informal. Pengarahan organisasi, perusahaan yang secara keseluruhan diberi arah seperti yang terlihat melalui perhatian pada perencanaan, pemikiran strategik, dan umpan balik. Keterlibatan organisasional, karyawan dilibatkan dalam organisasi seperti pada aspek kebanggaan dalam persahabatan, komunikasi dalam organisasi yang baik, dan kesempatan untuk berkembang. Orientasi terhadap stakeholder. Organisasi berkomitmen memenuhi harapan stakeholder pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. Integritas organisasi. Integritas dari tindakan organisasi yang merupakan kesesuaian antara rencana,
atau dengan tindakan nyata organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.